Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Udah lama banget kayaknya ya nggak nggak bikin konten, nggak ngobrolin masalah lakbet. Alhamdulillah Gali Kicau sudah tembus 1000 subscriber. Makanya kita coba upload video lagi. Dan kali ini pembahasannya kembali sama seperti terakhir gue upload video, yaitu tentang materi betina dengan sistem tempel ya. Nah, kemarin gue juga sempat ngeliat ada beberapa komentar dari istilahnya dari para viewers lah, dari para yang nonton. Itu banyak yang nanya juga soal bagaimana om perawatan sistem tempel ya kan? Apakah wajib mandi malam, ataukah wajib jemur, atau wajib embun. Nah, sekarang pembahasannya yang pertama gini, dari mulai awal ya. Jadi sistem tempel itu gua sarankan buat burung yang sudah bocor. Ya nggak cuma bocor sih, intinya burung yang rajin bunyi lah di rumah. Jadi sistem tempel ini bisa dibilang buat ngeredam dia bunyi juga, buat ngeredam emosi, buat menstabilkan birahi. Itu. Nah ini player gua yang kemarin udah sold out. Ini yang baru, ini player gua, dan ini jantannya. Nah jantannya ini birahi ya, tapi bebas. Jadi buat kawan-kawan, ya gua nggak punya jantan birahi om, gimana ya kira-kira? Nggak apa-apa, ditempel aja. Yang penting si jantan pakannya tetap kenceng gitu. Dan yang lebih bagus, ketika si jantan sama betina ditempel, si betina mau ngerespon. Dalam arti ngerespon, jantan dimasukin di sebelahnya, atau enggak pas ditempel pakai kandang bulat gini, pas si jantan ada di sebelahnya, dia mau bunyi panjang, durasinya keluar. Nah kalau menurut gua kayak gitu cocok. Tinggal coba kita lihat nanti di gantangannya itu kayak gimana gitu. Sorry nih agak berisik karena sebelah juga lagi ada yang ngebangun rumah, jadi agak sedikit keganggu mungkin ya dari soundnya, dari suaranya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, setelah ditempel, pastikan si betina sama si jantan itu nggak berantem. Kadang ditempel kayak gini pun kan dia suka berantem nih, suka pukul-pukulan. Nah itu kalau menurut gua diganti. Kurang ya, kalau dibilang kurang cocok lah. Cuma kembali lagi ke karakter si burung, si playernya gitu. Tapi menurut pengalaman gua selama sistem tempel, kalau yang udah main adu jotos, berantem, pukul-pukulan kayak gitu, biasanya nggak bener. Birahi dan emosinya tetap sama, nggak berubah gitu. Jadi kayak sama aja gitu ngelakuin sistem tempel tapi nggak ada perubahan, kan sama aja, sayang gitu, buang-buang waktunya. Kita berharap hasilnya maksimal, kita berharap hasilnya bagus, ternyata kurang gitu. Makanya kalau menurut gua, kalau sekiranya jantan dan betinanya nggak akur, istilahnya diadu jotos, pukul-pukulan kayak galak lah, mungkin kalian juga udah paham ya, galak, pukul-pukulan. Kalau menurut saran gua, ganti jantannya gitu. Bebas jantannya, warnanya bebas gitu. Kalau si betina maunya sama, katakan sama biola, ya nggak apa-apa gitu, jangan jadi masalah gitu. Jangan jadi tolak ukur, ah warnanya harus ewing nih biar matching dikit lah, jangan gitu. Tetap disesuaikan aja dengan si betinanya, maunya sama yang mana gitu. Kalau emang sama yang josan biasa kayak gua gini udah mau, ya udah lanjutin aja gitu. Nah, terus yang kedua itu udah yang kedua. Nih yang ketiga. Yang ketiga itu sistem tempel ini gua sarankan 3 sampai 4 hari.
setelah 3 sampai 4 hari. Oh, ajan. Oke, kita break dulu sebentar ya. Oke, lanjut kita ke pembahasan sistem tempel. Nah, yang ketiga, tadi udah yang kedua, yang ketiga. Nah, yang ketiga itu pakan gua tetap polos ya. Pakan untuk si player gua tetap polos, pakai millet kiloan. Nggak ada apa-apa, intinya millet kiloan. Ya, nggak disangrai, nggak apa, intinya millet kiloan biasa. Udah masukin aja. Nah, nanti ketika mau lomba biasanya H-1 itu gua ganti pakannya, karena posisi sistem tempel ini itu yang pertama, birahi dia itu turun ya. Selama seminggu lo sistem tempel jangan digantang. Kalau pengen ngeliat istilahnya bunyi-bunyinya ya 4 hari lah, 4 hari petel, gantung-gantung aja di rumah gitu. Jantannya umpetin, jangan sampai istilahnya jangan sampai bunyi lah, jantannya taruh di dalam sangkar untulan gitu. Karena kalau jantannya bunyi, menurut pengalaman gua itu ngeganggu, jadi dia nggak fokus. Kalau si jantannya mancing-mancing terus bunyi kedengeran gitu. Kalau bisa diumpetin aja. Jadi kalau pengen lihat bunyinya ya 4 hari lah, 4 hari dipetel, dipisah ya. Ya kurang lebih ya setengah sampai 1 jam lah, digantung-gantungin aja di depan rumah gitu. Kalau pengen lihat bunyi-bunyinya. Nah, kalau untuk mau ke lomba, saran gua seminggu setelah sistem tempel untuk ke tempat lomba. Dan itu pakan biasanya gua ganti H-1. H-1 ya, contoh kayak gua mau lomba hari Minggu. Nah, malam minggunya biasanya gua ganti. Yang kalau yang kemarin itu gua make kenarisit. Jadi millet putih gue campur kenarisit. Itu ya perbandingannya, millet putih 5.000, kenarisit kiloannya 2.000, antara 3.000 tuh waktu itu. Nah, kalau yang sekarang ini gue make gold coin perkutut campur millet kiloan. Sekilo millet kiloan dicampur langsung gold coin perkutut. Nah, itu jadi satu. Nah, itu buat H-1 pakannya kalau gua. Nah, kalau untuk burung kalian ya mungkin tinggal menyesuaikan lah gimana karakternya gitu. Nah, terus yang keempat, untuk pola perawatannya ya, kalau ini menurut gue pribadi ya, selama gua pakai sistem tempel, kalau gua nggak pernah neko-neko, dan menurut gua sistem tempel ini cocok banget untuk pekerja. Kenapa bisa gue bilang cocok? Karena posisinya yang pertama, nggak pernah diapa-apain burung, nggak pernah aneh-aneh istilahnya. Ya paling kemungkinan kayak ya seminggu 2 kali atau seminggu sekali lah kita kasih EF. Kalau gua biasanya nggak pernah gua kasih timun EF-nya, karena kan kalau menurut gua timun itu kan bisa dibilang buat ngademin suhu ya, buat ngademin badan. Sedangkan kalau sistem tempel kayak gini, posisi birahi dan emosi dia itu kan biasanya stabil gitu. Jadi menurut gua kalau dikasih EF timun takutnya malah terlalu rendah, yang ada burung cuma tidur gitu, cuma ngeriwik takutnya. Biasanya EF yang gua kasih itu antara bayam sama jagung, atau juga kol. Biasanya gue ngasih kol ya, tergantung ada apalah sayuran di kulkas. Tapi nggak, jarang banget sih gue ngasih timun, bener-bener jarang banget. Paling gue ngasih timun tuh kalau pulang gantang, pulang lomba, baru gue kasih timun. Kalau untuk harian kayak gini gue nggak berani ngasih timun. Ya itu paling gue kasihnya antara bayam atau enggak jagung atau enggak kol gitu. Dan pola perawatannya, kalau gue pribadi kalau ada sempet buat mandiin malam, biasanya gue mandiin gitu. Jadi ya mungkin yang kemarin berkomentar perawatannya gimana bang, tetap mandi malam atau enggak ya. Nah, kalau menurut gue balik lagi ya, bagaimana kondisi kita ketika kita pulang kerja capek, atau kita pulang kerja istilahnya pengennya rebahan kan, namanya kerja kan, pulang kerja kan capek ya, pengennya istirahat. Ya udah cukup semprot embun aja kalau menurut gua, malamnya ya, malamnya cukup semprot embun aja kalau bisa itu. Apalagi kalau kondisi cuaca lagi panas-panasnya. Nah, menurut gua sih sebenarnya kalau kondisi cuaca lagi panas-panasnya bagusnya sih dimandiin.
Cuman kalau memang aduh gue lagi males banget nih, ya udah silahkan aja disemprot embun, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting istilahnya biar seger lah badannya dia, biar fresh gitu. Karena biasanya kalau kondisi badan si player dan si tempelannya ini lagi tinggi atau enggak lagi panas suhu badannya, biasanya dia nyebur sendiri nih ke air. Makanya kenapa selalu gue sediain cepuk gede. Jadi si burung bisa ngatur kondisi suhu badannya gitu. Dan syukur-syukur ketika kita mau lomba, dia mau nyebur atau mau mandi paginya, nah itu biasanya lebih enak lagi gitu. Tapi ya jangan berpatokan harus mandi ya, karena setiap burung ingat karakternya beda-beda, dan yang paham dengan karakter si burung ya pemiliknya gitu. Istilahnya mau komplain kayak gimana pun tetap yang paham ya yang punya burung gitu. Kalau gua kan hanya menyampaikan atau berbagi pengalaman gua aja selama gua pakai sistem tempel gitu. Nah untuk mandi, kalau gue biasanya pulang kerja itu kan gue biasanya balik sore ya. Kalau ketika gue nggak capek atau gue ngeliat kondisi cuaca juga nggak terlalu panas, biasanya cuma gue semprot embun malamnya. Habis maghrib, habis sholat gue semprot embun. Tapi kalau kondisi cuaca, karena kan gue di Bekasi ya, di Bekasi kan istilahnya panas ya cuacanya, suhunya lumayan panas. Kalau memang lagi panas banget, biasanya gue mandiin burung gitu ya, seliter lah mandinya tetap di sangkar kotak ya. Jadi jangan nanya pindahin kandang apa enggak, bebas lah, mau dipindahin kandang sok, mau enggak dipindahin tetap di sini juga silahkan mau dimandiin kalau gua gitu. Jadi tetap mandiin, setelah mandiin ya udah ditaruh lagi di sini tempatnya. Nah syukur-syukur penaruhan tempat si burung ini bisa kena matahari pagi. Nah, kenapa gue taruh di sini? Karena langsung, nah matahari pagi itu langsung nyorot nih dari sini. Dia kena nih matahari pagi di sini. Jadi gue nggak perlu ribet-ribet ngejemur bawa keluar, enggak kalau gue. Gitu. Terus untuk yang nggak bisa jemur, nggak apa-apa. Jadi intinya main lakbet tuh nggak usah dibawa pusing ya. Ya mungkin bukan lakbet aja ya. Mungkin main burung nggak usah dibawa pusing lah. Ini kan hobi kita gitu. Hobi kita itu kan untuk senang ya, bukan pusing. Jadi kalau pusing ya bukan hobi namanya ya. Jadi saran gue jangan terlalu diambil pusing. Kalau emang nggak bisa, wah gue nggak bisa jemur nih, ya sok. Kalau pengen jemurnya nanti pada saat pengen lomba aja ya silahkan jemur aja gitu. Nah biasanya gue tetap main jemur pengen lomba. Katakan minggu gue mau lomba, nah paginya itu gue biasanya gue jemur sambil gue semprot-semprot kecil biar dia mandi. Biasanya dia mandi itu kena matahari, dia biasanya mandi. Nah untuk intensitas penjemurannya biasanya gue setengah jam jemur sekiranya udah cukup. Pokoknya mandi nggak mandi setengah jam, intinya udah cukup gue angkat. Udah angkat, nah di petelnya itu dipisahinnya itu biasanya katakan di sini kan mulai lomba itu kisaran jam 2. Hari Minggu tuh biasanya jam 2 di sini. Kalau event biasanya di sini jam 11 lah. Jam 11 jam setengah 12 lah. Nah, kalau main yang jam 11 biasanya gue metel itu dari jam 9. Jam 9 gue petel, bahkan tetap udah kenceng ya, dari semalam tuh udah kenceng. Udah gue petel tuh, udah gue pisahin. Nah, si jantan ini biarin aja. Nggak usah diungsiin, biarin aja tetap di sini. Yang penting kita udah metel dari jam 9. Kalau main jam 11. Nah kalau untuk yang main jam 12 ya mungkin dipetel ya habis zuhur atau enggak setengah 12. Biasanya sih kalau gue habis zuhur gue petelnya. Kadang gue juga metelnya dadakan pas mau berangkat doang gue bawa. Kadang ya tergantung kalian lah gimana enaknya. Dan balik lagi ngeliat kondisi si burung, karakter si burung. Contoh dia on fire-nya dipetel H-1, ya udah mau nggak mau kita kan harus metel H-1 kayak gitu. Jadi ya menurut gua sistem tempel ini cocok untuk pekerja sih gitu, dan cocok untuk burung-burung yang istilahnya udah bocor di rumah, gacor nggak ketolong gitu. Cocok sistem tempel ini. Tapi
Untuk burung yang istilahnya biar ngebalikin durasi, terus untuk burung-burung yang over fighter, over emosi, over birahi, nah sistem tempel ini juga cocok gitu ya. Istilahnya kita nggak berharap banyak ya dari sistem tempel ini, kita cuma berharap intinya si player kita mau bunyi di lapangan, itu aja. Nah sistem tempel ini menurut gua recommended lah buat pekerja istilahnya, biar burung juga makin mapan di lapangan. Kalau menurut gue sistem tempel ini cocok kayak gitu. Jadi kalau ada yang betina, waduh betina gue birahi banget nih, ya udah tempel aja sama jantan. Waduh betina gue overfighter banget nih, ya udah tempel aja sama jantan gitu. Mau nanti syukur-syukur ya, karena ada beberapa kejadian di sistem tempel kayak gini betinanya jadi makin gacor, malah dobelannya makin kuat, itu ada juga. Jadi tinggal bagaimana kembali ke karakter si burungnya, mau jadinya ke fighter atau ke konslet silahkan saja lah, bagaimana rezeki kitanya aja nanti kayak gitu. Nah mungkin penjelasan gue untuk sistem tempel segitu aja ya. Nanti kalau ada yang pengen ditanyakan aja di kolom komentar. Ini suara gue juga gue lagi pilek jadi agak bindeng, jadi yang pengen tanya aja di komentar, nggak apa-apa, it's okay, kita saling sharing berbagi pengalaman. Nah mungkin kalau memang masih banyak yang bingung dengan sistem tempel ini ya, gue bakal ngelanjut atau ngebahas di part ketiga ya, part selanjutnya lah. Tapi kalau memang sudah istilahnya udah oke dengan sistem tempel ya, gue pengen ngebahas tentang betina single juga gitu. Karena waktu awal gue dapet ini dia single udah gacor banget, bocor banget di rumah, makanya gue sistem tempel. Nah nanti pengondisian untuk betina singlenya nanti bakal kita bahas di part selanjutnya aja. Oke mungkin cukup sekian, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.